Turus atau tiang ramatan tanaman sangat berperan penting untuk tanaman dengan gaya hidup merambat. Tiang ramatan ini bisa membantu tanaman tersebut agar pertumbuhannya semakin bagus, cepat, dan memiliki daun yang lebih besar. Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, di hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat turus untuk tanaman seperti monstera dan philodendron, dan bisa tanaman yang lain yang memerlukan turus atau tiang penyangga untuk tumbuh merambat ke atas. Turus yang akan kita buat hari ini harganya sangat terjangkau, teman-teman. Bahkan jika kebetulan ada di rumah bisa menjadi 0 rupiah. Nah, kita akan membuat turus sederhana seperti ini dan ini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana caranya membuat turus yang sederhana, murah meriah, dan dapat digunakan semaksimal mungkin, mari ikuti cara-caranya. Untuk membuat turus yang sederhana dengan hasil yang maksimal, pertama kita membutuhkan gunting, teman-teman, kemudian pisau dan benang, styrofoam, nilon kabel T, pipa, dan media akar kadaka. Nah, buat teman-teman yang tidak mengetahui apa itu akar kadaka, teman-teman bisa melihat di video berikut. Tanaman kadaka hidup secara epifit menempel di pohon yang lebih besar. Nah, itu adalah tanaman paku-pakuan yang namanya adalah kadaka, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa sayat bagian akarnya. Nah, akarnya seperti ini, teman-teman. Nah, tanamannya itu tidak akan mati ya kalau teman-teman menyayat hanya beberapa. Kemudian kita membutuhkan pot. Nah, ini potnya sudah saya lubangi. Ini berdiameter 20 cm tawon. Kenapa saya melubangi pot ini? Ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya busuk pada bagian bonggol dan akar, teman-teman, agar sirkulasi udara lancar keluar masuk, sehingga medianya tidak akan menjadi terlalu lembab. Nah, setelah semua bahan kita siapkan, sekarang kita akan memulai mengerjakan turusnya. Nah, untuk media akar kadakanya, saya sarankan untuk teman-teman menumbuknya terlebih dahulu, kemudian mencucinya sampai lumayan bersih, karena akar kadaka ini kotor ya, jadi banyak ada serangga-serangga lain di dalamnya. Untuk membuat turus ini, pertama kita ambil sedikit saja akar kadaka, kemudian kita tempel pada bagian ujung dari pipa. Nah, saya sarankan teman-teman untuk melapisinya menggunakan akar kadaka ini jangan terlalu tebal, nanti dia menjadi terlalu berat, dan sangat disayangkan jika nanti akar dari tanaman philodendron atau tanaman apapun itu sampai masuk ke dalam. Jadi rencana saya membuat turus ini dengan balutan dari akar kadaka yang setipis mungkin. Nanti akarnya tidak akan bisa menembus terlalu dalam. Nah, itu kesempatan kita untuk melakukan cangkok akar nantinya. Nah, kita ikat menggunakan tali benang. Ini adalah benang yang biasa digunakan untuk menjahit. Nah, setelah terikat seperti ini, sekarang kita akan menambahkan lagi akar kadakanya sedikit demi sedikit. Kita tambahkan sedikit, kita gulung lagi. Jika teman-teman berada di pedesaan, saya yakin tanaman kadaka ini pasti ada. Ini kebetulan di rumah saya ada banyak ya, jadi saya tidak membelinya. Ini menurut saya turusnya sangat murah karena semua bahan ada di rumah. Sebenarnya teman-teman juga bisa mengganti pipanya menjadi bambu, tetapi kalau bambu itu dia sifatnya tidak tahan lama, teman-teman. Jadi mungkin beberapa bulan dia akan lapuk. Turus ini termasuk penting ya, teman-teman, untuk tanaman sekelas philodendron, karena jika tanaman itu tidak merambat, tidak mendapatkan ramatan ya, tiang ramatan seperti turus yang kita gunakan,
atau bisa menggunakan media-media yang lain. Jika dia tidak mendapatkan ramatan, maka daunnya akan kecil, teman-teman. Kenapa daunnya kecil? Itu dikarenakan akar angin yang dikeluarkan di setiap ruas tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, teman-teman. Dan satu sisi juga turus bisa menambah tampilan yang menarik untuk tanaman kita. Nah, ini terus kita lakukan sampai segini, teman-teman. Kita akan menggulungnya sedikit demi sedikit. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama tidak menjadi bukit ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama selesai deh, teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki akar kadaka, tetapi teman-teman memiliki moss ya, mungkin sphagnum moss atau living moss, itu juga bisa digunakan. Tetapi kalau beli harganya lebih mahal daripada ini, teman-teman. Karena ini kita minta aja di tetangga dapat ya. Jadi jika memang kebetulan yang ada di rumah adalah sphagnum moss atau living moss, itu bisa digunakan. Tapi kalau menurut saya hasilnya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan menggunakan turus seperti ini atau turus seperti itu, tanamannya bisa cepat tumbuh, itu tidak masuk akal. Tetapi yang masuk di akal yang menurut saya, jika kita menggunakan turus dan akar angin dari setiap ruas tanaman kita sudah hinggap di turus, setelah itu kita mungkin melakukan cangkok akar untuk melakukan pencacahan nantinya. Nah, itu bisa membantu tanamannya agar mengeluarkan daun yang lebih besar. Ini juga bisa kita mengganti akar kadakanya menggunakan kain, teman-teman. Jika mungkin ada bekas handuk atau apapun itu masih bisa digunakan. Yang penting yang kita gunakan itu dia memiliki serat, teman-teman. Karena akar dari tanaman itu sendiri dia bisa menempel pada bagian yang berserat. Nah, jika kita gunakan hanya pipa ini saja, otomatis dia tidak bisa menempel pada pipa tersebut karena licin. Jika tanaman kita sudah mengeluarkan akar anginnya dan menempel pada turus, nah di sana kita harus rajin untuk menyemprot turusnya, teman-teman, menggunakan air. Itu bertujuan agar akar angin tersebut juga mendapatkan nutrisi yang cukup dan air yang cukup. Karena itu sangat berperan untuk proses mendapatkan daun yang lebih besar. Nah, setelah kita kira-kira cukup ya. Nah, ini sudah cukup, teman-teman. Sekarang kita pastikan benangnya mengikat dengan baik ya. Kita bisa menggulung kembali ke atas untuk menjepit bagian-bagian akar kadaka yang lain yang masih kurang rapat. Nah, setelah kita gulung semua sampai di atas, kemudian kita ikat di bagian ujungnya. Setelah terikat seperti ini, teman-teman, kemudian kita gunting ya agar menjadi lebih rapi. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sudah ukur kedalamannya ya. Nah, sekarang kita akan memasangkan di potnya agar menjadi lebih bagus tampilan dari tanaman hias kita, teman-teman. Nah, untuk memasang turus ini, pertama kita harus membuat dulu lubang di bagian yang kita inginkan. Nah, ini sebelumnya sudah saya ukur ya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal melubangi. Teman-teman bisa melubangnya menggunakan solder. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki solder, teman-teman bisa memanaskan paku, kemudian menusuk pot tersebut. Nah, ini juga saya menggunakan paku ya, karena saya pernah menggunakan solder, tapi malah soldernya yang meledak. Nah, sekarang kita membutuhkan kabel T untuk mengikat turusnya agar lebih kuat menempel pada pot. Pertama kita masukkan dulu kabel T-nya. Nah, kita keluarkan dari sini. Ini juga bisa dibuat lebih rapi, terbalik ya, teman-teman. Jadi ikatannya di dalam. Tapi lebih bagus dikerjakan berdua, karena saya sendiri jadi saya ikat di luar saja lebih gampang. Ini akan bisa membuat tampilan dari tanaman kita lebih bagus dan turusnya lebih kuat, teman-teman. Karena biasanya orang-orang pasti memasang turus itu dibenamkan, kemudian di sini dia. Kadang kalau tanamannya sudah tinggi, itu
sudah habis turusnya, nanti turusnya seperti ini teman-teman, karena terlalu berat menahan beban. Setelah semuanya masuk teman-teman dari kabel tisnya, sekarang kita ikat ya. Ikat sedikit saja dulu, jangan ikat sampai habis. Ini biar dia mengunci dulu teman-teman. Nah, setelah terkunci seperti itu, bagian dalamnya kita tarik semua. Nah, nanti turusnya akan masuk di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, karena potnya bentuknya tidak lurus ke atas, otomatis ada space di sini teman-teman. Nah, jika kita paksakan tarik, nanti turusnya jadi mereng. Nah, untuk mengganjal ini kita akan menggunakan styrofoam. Pertama kita akan potong dulu styrofoamnya. Nah, untuk memotong styrofoam ini kita tidak membutuhkan pisau yang steril ya teman-teman, hanya bermodal pisau yang tajam. Nah, ini akan berfungsi untuk mengganjal nanti bagian belakangnya agar turusnya tidak mereng. Ganjalnya tidak usah rapi-rapi banget ya, yang penting dia menekan teman-teman. Nah, setelah terganjal seperti itu, sekarang kita tarik di bagian paling bawah talinya. Satu sudah terkunci ya, sekarang kita menarik lagi satu. Nah, kemudian kita ganjal lagi. Seperti yang saya katakan tadi, ini berfungsi agar posisi turusnya lurus ke atas, tidak bengkok teman-teman. Serasa sudah lurus, sekarang kita akan mengencangkan ikatannya. Untuk yang terakhir kita tambahkan lagi sedikit, kemudian kita kencangkan. Nah, setelah seperti ini kita akan memotong bagian yang masih tersisa. Pastikan dulu semua sudah kencang. Sekarang kita potong. Nah, turus yang kita buat sudah jadi teman-teman. Ini dia belakangnya, sangat praktis. Nah, nanti teman-teman tinggal menaruhkan media dan memasangkan tanamannya menghadap ke turus. Nanti tumbuhnya otomatis akan menjadi lebih bagus dan lebih cepat menemukan daun, serta daunnya akan menjadi lebih besar. Nah, untuk video bagaimana cara membuat turus yang sederhana, murah, dan hasil maksimal sudah selesai. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!